Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana keadaan pagi ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, Pak. Baik. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran marilah kita membaca doa, yaitu dengan membaca sholawat nariyah kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mudah-mudahan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami membaca doa sholawat nariyah bersama-sama. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi rabaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bihi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin li adani kulli ma'lumillah. Langsung kita absen terlebih dahulu sebelum masuk pembelajaran ya. Ahmad Dhani. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Firza Haikal. Hadir, Pak. Iya. Miftahul Ulum. Ada yang tahu Miftahul Ulum kemana? Izin, Pak. Sakit. Izin. Oke. Abdul Malik Sofyan. Belum balik sakit, Pak. Tadi sudah izin saya. Oke, siap. Mungkin nanti pemberitahuan untuk teman-teman yang sakit ataupun yang izin, nanti suratnya bisa langsung dikasihkan kepada KM-nya. Siapa? Ahmad Dhani selaku KM. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran di pagi hari ini, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran diberikan keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembacaan suci Al-Quran ini juga termasuk sesuatu yang harus harus dilestarikan seperti itu. Sebelum pembelajaran diharuskan membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu. Dan kebetulan untuk membaca ayat suci Al-Quran sendiri pada kali ini itu berkaitan dengan tema kita, yaitu tentang pembunuhan seperti itu. Maka para murid bisa dibuka Quran surah Al-Isra ayat 33. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fi qatl innahu kana mansura. Coba saudara Dhani bisa dibacakan artinya. Surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Baik, mudah-mudahan dengan kita membaca ayat suci Al-Quran tadi, Quran surah Al-Isra ayat 33, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan isi kandungan atau isi dari ayat tersebut bisa direalisasikan ke dalam kehidupan kita seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi untuk pembahasan kita kali ini yaitu membahas tentang pembunuhan. Ada yang tahu gak dari anak-anak sendiri apa sih itu pembunuhan seperti itu tuh? Apakah terlintas di benak kalian gitu, pembunuhan itu seperti apa kayak gitu tuh?
Silakan dari Ahmad Dhani barangkali mengetahui, atau dari saudara Al barangkali mengetahui apa itu pengertian dari pembunuhan. Kalau tidak, bukan pengertian deh, pembunuhan itu apa seperti itu? Tidak tahu, belum Iya, tahu. Pak. Tidak tahu. Oke, di sini paling saya akan sedikit menjelaskan tentang pembunuhan itu sendiri seperti itu. Nah, di sini saya telah membuat mind mapping seperti ini, yaitu membahas tentang apa itu pembunuhan. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, pengertian dari pembunuhan itu sendiri. Yang kedua, dasar-dasar hukum pembunuhan, yaitu yang selanjutnya adalah macam-macam dari pembunuhan, dan yang terakhir adalah hukuman bagi seorang pembunuh seperti itu. Lanjut ya, dari pengertian pembunuhan sendiri. Yang pertama itu ada pengertian pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan pengertian pembunuhan? Pengertian pembunuhan dibagi menjadi dua. Pertama, menurut secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa artinya menghilangkan nyawa seseorang, seperti itu. Adalah aktivitas menghilangkan nyawa seseorang. Sampai di sini sudah dipahami belum? Paham, Pak. Pembunuhan secara bahasa adalah aktivitas menghilangkan nyawa seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah adalah pembunuhan adalah aktivitas manusia, yakni menghilangkan nyawa seseorang baik itu sengaja ataupun tidak disengaja, baik itu melakukan benda yang tajam ataupun melalui benda yang tidak tajam, seperti itu. Sampai di sini sudah dipahami pengertian dari pembunuhan itu seperti apa. Yang selanjutnya itu adalah dasar-dasar hukum dari pembunuhan itu sendiri. Nah, tadi sebelumnya kita telah membaca Quran Surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, silahkan Kang Saudara Aal bisa dibaca Quran Surah Al-Isra ayat 33. Dibaca lagi, Pak. Iya, Arabnya apa artinya aja? Arabnya dan artinya. Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyyihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surat Al-Isra ayat 33. Baik, sampai di sini sudah dipahami apa belum tentang dasar-dasar hukum dari pembunuhan itu sendiri? Belum, Pak. Belum, terlalu Pak. paham. Iya. Oke. Tadi kan dari dasar-dasar pembunuhan itu sendiri, bahwasanya pembunuhan itu adalah suatu perkara atau suatu kegiatan atau suatu kelakuan yang sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar seperti itu? Nah, Nah, iya. karena apa? Karena di dalam pembunuhan itu terjadinya antara saling menyakiti satu sama lain, seperti itu. Akan terjadinya pertengkaran antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, kecuali yaitu ada perintah untuk membunuh, seperti itu. Apakah ada perintah untuk membunuh? Allah Subhanahu wa taala kan di sini menjelaskan bahwasanya kecuali ada tidak boleh tidak boleh membunuh satu sama lain kecuali ada perintah untuk membunuh, seperti itu. Dan nanti untuk mungkin teman-teman bisa bertanya-tanya apakah emang ada perintah untuk membunuh, seperti itu. Emang ada gitu. Allah Subhanahu wa taala emang memerintahkan makhluknya atau kaumnya, umatnya, seperti itu, untuk membunuh satu sama lain. Emang ada gitu. Mungkin teman-teman terbesit dari pemikiran teman-teman seperti itu ya. Iya, Pak. Tapi di sini ada lanjutannya lagi nih, seperti itu. Yang membunuh seperti apa, kayak gitu. Apakah orang-orang tersebut itu dia diperlakukan untuk membunuh, seperti itu, dan yang lainnya, seperti itu. Dan ketika ada seorang yang terdolimi lalu terbunuh, maka diberikan hak sepenuhnya kepada walinya. Tapi walinya juga tidak diperbolehkan untuk terlalu keras untuk menyikapi hal tersebut, seperti itu. Mungkin untuk dasar-dasar dari hukum pembunuhan itu seperti itu ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, berlanjut. Sampai di sini sudah sedikit-sedikit dipahami, seperti itu.
Mungkin ya bisa sedikit dipahami ya dari Iya. mulai dari pengertian pembunuhan itu sendiri seperti apa, lalu dasar-dasar hukum berangkat dari mana sih pembunuhan itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembunuhan itu berangkat dari Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi tadi telah dijelaskan oleh dan telah dibacakan oleh saudara Aal seperti itu. Maka ya seperti itu. Tadi kita memiliki kita patokan yaitu Al-Quran sebagai dasar hukum kita, sebagai sumber hukum kita. Apa yang kita lakukan itu berpacu pada Al-Quran seperti itu. Yang selanjutnya itu yaitu adalah macam-macam dari pembunuhan itu sendiri seperti itu. Yang pertama, pembunuhan secara hak. Apa yang teman-teman atau anak-anak ya ketahui pembunuhan secara hak itu seperti apa sih kayak gitu tuh? Pernah terlintas di ingatan teman-teman atau pikiran teman-teman pembunuhan secara hak itu seperti apa kayak gitu tuh? Apakah saudara tahu pembunuhan secara hak itu seperti apa? Enggak, Pak. Baru mendengar. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan pembunuhan secara hak itu seperti apa. Nah, macam-macam pembunuhan, yang pertama itu dikategorikan nih, diulang lagi, macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi dua, dikategorikan menjadi dua pembagian secara garis besarnya itu, secara hak dan secara tidak hak seperti itu. Nanti secara hak apa saja dan secara tidak hak juga apa saja, ada juga seperti itu. Untuk macam-macam pembunuhan secara hak itu, pengertiannya adalah pembunuhan yang dimana pembunuhan tersebut itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan sempat disinggung nih, pembunuhan, emang Allah memerintahkan untuk membunuh seperti itu. Emang hal tersebut diperbolehkan kayak gitu tuh. Nah, ada nih di sini macam-macam pembunuhan, yaitu pertama nih, pembunuhan secara hak. Contohnya yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang hakim yang diperintahkan untuk membunuh seperti itu karena apa? Karena ada kesalahan dari seseorang tersebut. Biasanya si hakim ini akan memberikan suatu sanksi ataupun apa sesuai dengan hukum yang telah ditegakkan di negara tersebut seperti itu. Misalkan hukum seseorang ini membunuh misalkan si A membunuh si B kayak gitu. Nanti hukumannya itu nanti akan diproses kembali apakah itu pembunuhan secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, maka akan dihasilkan ya misalkan hukumannya itu adalah hukuman yang disengaja, yaitu hukumannya itu hukuman mati seperti itu. Nanti ada seseorang yaitu Al-Gojo yang akan memberikan hukuman tersebut seperti itu, yaitu dengan cara dikisos, yaitu dipenggal kepalanya ataupun seperti apa kayak gitu tuh. Itu adalah salah satu pembunuhan yang diperbolehkan seperti itu secara hak kayak gitu. Karena apa? Karena melatar belakangi, karena tidak asal-asal itu pembunuhan itu diperbolehkan kayak gitu. Karena ada itu ada latar belakang sebelumnya itu kenapa ini diperbolehkan untuk dibunuh kayak gitu tuh. Karena ada hal tertentu seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pembunuhan. Ya, ini pembunuhan secara hak masih ada lagi nih contohnya. Salah satunya itu adalah berperang. Ketika kita berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah seperti itu. Contohnya kita bisa ambil di kisah-kisah Rasulullah SAW, yaitu bersama sahabat-sahabatnya berperang di perang Uhud, perang Badar dan lain sebagainya. Itu ya untuk apa? Pembunuhan ya bertumbahan darah antara satu kaum dengan kaum yang lain seperti itu. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Karena apa? Karena dalam pembunuhan tersebut itu ya untuk menegakkan ajaran Allah, menegakkan agama Allah itu sendiri seperti itu, melawan kebatilan intinya seperti itu. Yang selanjutnya itu pembunuhan secara tidak hak. Nah, pembunuhan secara tidak hak ini nih teman-teman, pembunuhan secara hak ini memiliki memiliki anak. Ada beberapa bagian-bagiannya lagi. Pertama itu pembunuhan secara disengaja. Yang kedua, pembunuhan secara tersalah. Yang ketiga, pembunuhan secara seperti disengaja. Kalau di atas itu pembunuhan disengaja, secara memang pembunuhannya disengaja. Dan yang ketiga ini, yang keempat adalah pembunuhan seperti tersalah. Yang kelima, pembunuhan berkelompok. Untuk macam-macam dari pembunuhan itu sendiri, yaitu secara tidak hak, itu pembunuhan secara tidak hak itu tadi kan telah disebutkan bahwasannya ada pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan dan yang lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan sengaja itu apa sih? Jadi itu pembunuhan yaitu menghilangkan nyawanya seseorang seperti itu secara sengaja dibunuh kayak gitu. Contohnya kayak gini, Aal dan Dani seperti itu. Aal berniat membunuh Dani nih dengan cara apa kayak gitu tuh. Misalkan dengan menggunakan pistol ataupun pisau kayak gitu, disengaja seperti itu.
Nah, jadi untuk kita sebelum kita mengetahui pembunuhan tersebut, kita harus mengetahui ini nih. Pertama, perbuatannya, lalu sasarannya, yang ketiga adalah alatnya, kayak gitu. Mungkin ini adalah pokok dari bahasanya itu, dari kita mengetahui dari pembunuhan tersebut itu sengaja ataupun tidak, seperti itu. Misalkan Aal membunuh Dani, seperti itu. Aal membunuh dengan niat, emang perbuatannya itu dia ingin membunuh Dani, seperti itu. Dia sengaja membunuh Dani, seperti itu. Lalu sasarannya siapa? Dani, kayak gitu. Tidak meleset ke siapapun, kayak gitu. Sengaja juga. Yang selanjutnya adalah alatnya, dengan menggunakan apa? Misalkan dengan menggunakan senjata api ataupun dengan menggunakan pisau, seperti itu. Itu disengaja juga, seperti itu. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai Aal membunuh Dani itu dilakukan dengan sengaja, dikategorikan dengan pembunuhan. Selanjutnya itu adalah pembunuhan tersalah. Apa sih yang dimaksud dengan pembunuhan tersalah, seperti itu? Nah, pembunuhan tersalah itu adalah pembunuhan yang dimana di dalamnya itu adanya seseorang yang ingin, misalnya contohnya kita analogikannya masuknya ke dalam contoh seperti itu, supaya apa? Supaya bisa dipahami oleh teman-teman sekalian, seperti itu. Contohnya, Aal ingin membunuh seekor burung, atau Aal ingin menembak seekor burung, atau Aal ingin berburu seekor rusa, seperti itu. Ketika Aal membunuh seekor rusa, ketika Aal membidik, jedar, yang rusanya itu terluka, tapi yang kenanya itu Dani, yang lebih lebih parah terkenanya itu, misalkan tertembak di bagian jantungnya ataupun dadanya, seperti itu. Lalu Dani itu meninggal, seperti itu. Nah, itu salah satu dikategorikan sebagai pembunuhan yang tersalah, seperti itu. Aal ingin berniat untuk membunuh burung, Aal berniat membunuh membunuh rusa, tapi yang tertembaknya Dani, seperti itu. Masuk ke dalam 3 pembahasan pokok yang tadi. Yang pertama, perbuatannya. Aal emang berniat Aal membunuh, seperti itu. Ingin menembak satu satu unsur, seperti itu. Lalu sasarannya yang salah, kayak gitu. Jadi sasarannya ini yang tadinya mau menembak burung ataupun rusa, tapi menembak Dani, seperti itu. Maka ini dikategorikan sebagai pembunuhan yang tidak disengaja, atau pembunuhan yang tersalah, seperti itu. Lalu alatnya, alatnya emang disengaja untuk menembak satu unsur tersebut, seperti itu, dengan menggunakan pistol ataupun senjata tajam, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada yang ketiga, itu adalah pembunuhan seperti disengaja. Mungkin ini hampir berdekatan dengan pembunuhan yang tersalah, seperti itu. Tapi ini ada perbedaannya, kayak gitu tuh. Kalau yang tadi tersalah itu, yaitu sasarannya ini tidak tidak tepat, kayak gitu. Tapi kalau yang ini untuk pembunuhan seperti disengaja itu dari alatnya yang kurang kurang tepat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu contoh dari pembunuhan seperti disengaja. Jadi gini contohnya, Aal berniat untuk memukul Dani, tapi ini niatnya bukan untuk niat pembunuhan, ya, seperti itu. Jadi emang di dalam hati Aal tidak ada niat untuk membunuh, seperti itu. Aal berniat untuk membunuh Dani. Perbuatannya memang disengaja, Aal ingin memukul Dani, tapi tidak berniat untuk membunuh nih. Lalu sasarannya itu memang benar-benar Dani, tapi alatnya Aal tidak menggunakan alat yang tajam, seperti itu. Jadi gini, ketika Aal ingin membunuh Dani, ingin memukul Dani dengan menggunakan tongkat atau dengan menggunakan kayu, seperti itu. Bedak, Aal tidak berniat untuk membunuh Dani, tapi ketika Dani sudah terpukul, tiba-tiba Dani mati, seperti itu. Maka itu dikategorikan sebagai pembunuhan seperti disengaja. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembunuhan seperti tersalah. Nah, pembunuhan seperti tersalah ini tuh masuknya ke dalam kategori pembunuhan yang memang benar-benar pure tidak disengaja, seperti itu. Dari mulai perbuatannya, sasarannya, dan alatnya juga itu tidak disengaja untuk berniat membunuh seseorang, seperti itu. Contohnya, misalnya Aal tidur di atas kasur, lalu di bawahnya misalkan ada Dani, seperti itu. Berhubung Dani lebih kecil daripada Aal, lalu Aal jatuh di atas Dani, seperti itu. Tiba-tiba ya saking lamanya Aal tidur, seperti itu, dan Dani juga tidak menyadari dengan Aal seperti itu. Mungkin Dani sadar kayak gitu, meronta-ronta, tapi Aalnya tidak bangun-bangun, lalu Dani meninggal, seperti itu, gara-gara hal tersebut, kayak gitu. Kan dikategorikan sebagai pembunuhan yang seperti tersalah, seperti itu, kayak gitu. Memang itu dilakukan tidak disengaja, seperti itu. Perbuatannya juga tidak disengaja, sasarannya pun, dan emang
lagi tidur seperti itu, lalu meniban Dani, apakah itu sasarannya memang sasarannya mau Dani dibunuh seperti itu? Tidak juga kan? Lalu alatnya juga tidak. Yang selanjutnya itu adalah hukuman bagi para pembunuh seperti itu. Tadi kan tidak dijelaskan bahwasanya macam-macam dari pembunuhan itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah hukuman bagi para pelaku pembunuhan. Yang pertama itu adalah pembunuhan dengan disengaja. Apa sih hukumannya kan gitu? Nah, jadi sebelumnya ketika pembunuhan ini disengaja, ketika ada terjadi pembunuhan, maka tidak semata-mata seorang atau keluarga yang dirugikan atau keluarga yang dibunuh seperti itu, keluarga seorang yang dibunuh tersebut langsung melakukan pembunuhan lagi kayak gitu. Tapi tidak, ini kembali kepada hukum, karena bahasanya itu hakim yang menetapkan seperti itu. Apakah si ini dibunuh kembali dengan cara dikisos? Apakah si ini juga dalam artian itu keluarganya memaafkan seperti itu? Jadi keluarga, jadi bisa ada dua hukuman di sini tuh. Yang pertama dikisos, dihukum mati. Yang kedua itu adalah membayar diat. Diat itu adalah diat mughaladzah atau diat berat, yaitu bagi orang yang membunuh disengaja, tetapi keluarga dari korban pembunuhan tersebut itu memaafkan tindakan orang yang membunuh tersebut seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja itu adalah pembunuhan yang dimana di dalamnya itu terdapat tadi kita tidak sengaja untuk membunuh, tapi memang kita membunuh seseorang seperti itu karena tidak sengaja itu kayak gitu. Tadi kan telah dijelaskan di atas bahwasanya pembunuhan itu adalah yang dilakukan aktivitas melakukan menghilangkan nyawa seseorang, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Itu juga dikategorikan sebagai pembunuh seperti itu. Nah, pembunuhan yang tidak disengaja itu juga termasuk ke dalam kategori yaitu diat mughaladzah, mendapat hukumannya seperti itu. Diat mughaladzah itu dengan seperti apa? Membayar sejumlah seperti itu, sejumlah barang atau sejumlah harta kepada si keluarga korban seperti itu, yaitu dengan dengan jangka waktu itu selama 3 tahun kepada korbannya seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah pembunuhan secara lalai seperti itu. Nah, ini dikategorikan sebagai pembunuhan yang mungkin di dalam tahapnya itu sangat ringan seperti itu, yaitu masuk ke dalam kategori diat atau hukuman itu hukuman ringan seperti itu. Mungkin untuk pembunuhan sendiri ini dari mulai pengertian pembunuhan, dari dasar-dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, serta hukuman bagi para pembunuh. Untuk menutup untuk sekaligus kesimpulan dari pembelajaran kita nih. Tadi kan saya sudah menjelaskan dari macam-macam, dari mulai pembunuhan itu sendiri, pengertiannya, lalu dasar-dasar hukum macam-macam, lalu hukuman bagi para pembunuh, dan dengan sistem mind mapping tersebut seperti itu. Mungkin nanti saya akan mencontohkan apa yang telah tadi saya ucapkan dari mulai pengertian tersebut. Nanti dari teman-teman nih, dari murid-murid sekalian bisa mencontohkanlah sedikit seperti itu apa yang tadi telah dipahami dari pembelajaran tadi seperti itu. Nah, ya saya akan mencontohkan dari mulai pengertian. Misalnya seperti ini. Saya akan membahas tentang pembunuhan. Pembunuhan tersebut itu dikategori memiliki beberapa Yang pertama pengertian. Pengertian dari pembunuhan itu sendiri apa? Pembunuhan itu adalah menghilangkan. Pembunuhan yang memiliki pembunuhan pengertiannya itu ada dua. Yang pertama secara bahasa dan secara istilah. Pembunuhan secara bahasa itu adalah menghilangkan aktivitas menghilangkan nyawa seseorang, kegiatan menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan untuk pembunuhan secara istilah adalah aktivitas menghilangkan nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak sengaja, dan dengan menggunakan barang ataupun alat-alat yang itu berbentuk tajam ataupun juga tidak tajam seperti itu. Mungkin dari Aal bisa mencoba terlebih dahulu. Boleh dipilih dari dasar-dasar hukum pembunuhan, hukuman bagi pembunuh, macam-macam pembunuh juga diperbolehkan. Silakan. Ini menjelaskan, Pak. Silakan. Aal mau menjelaskan yang mana pembahasannya? Partitur daun bolang. Ini Pak, macam-macam. Boleh macam-macam. Macam-macam pembunuhan. Ya. Silakan Al. Ya, baik, mungkin di sini berhubung sebentar
di waktu istirahat saya ingin menjelaskan mengenai macam-macam pembunuhan. Secara umum di sini macam-macam pembunuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara hak dan secara tidak hak. Secara hak itu seperti apa? Pada dasarnya secara hak itu pada intinya pembunuhan yang dilakukan atas perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun karena memang wajib dilakukannya. Jadi contohnya tadi seperti banyak ya dalam peperangan itu sering terjadi, ini membunuh musuh dalam peperangan, contohnya itu. Kemudian ada juga yang contohnya membunuh orang dalam rangka melaksanakan eksekusi pengadilan atas suatu tindakan pidana. Itu untuk pembunuhan secara hak. Pembunuhan secara tidak hak atau dengan kata lain dilarang, itu dilakukan memang haram hukumnya, karena memang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pelakunya akan diancam dengan hukuman tertentu baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang saya bisa jelaskan. Ya. Kemudian mengenai macam-macam pembunuhan secara tidak hak itu terbagi menjadi 5 poin, yang dimana ada beberapa macam-macam pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, kemudian pembunuhan tersalah, pembunuhan seperti disengaja, pembunuhan seperti tersalah, dan pembunuhan berkelompok. Dan untuk menentukan pembunuhan sengaja itu seperti apa, tersalah itu seperti apa, kemudian yang lainnya itu dilihat dari 3 poin ini. Jadi cara menentukan pembunuhan tersebut sengaja atau tidak dan yang lainnya itu dilihat dari apakah itu sengaja dari perbuatannya, sengaja dari sasarannya, ataupun sengaja dari alatnya, seperti itu. Ya, mungkin secara umumnya seperti itu, dan tadi kalian sudah mengetahui contoh-contohnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bagus, kasih aplaus untuk Kak. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita untuk hari ini dicukupkan sekian. Untuk kesimpulan dari pembelajaran kita nih, kita bisa tahu lah pembunuhan itu, bahwasanya pembunuh itu adalah sesuatu atau aktivitas menghilangkan nyawa seseorang, dan itu juga tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kategori nih, pembunuhan seperti apa sih yang diperbolehkan kayak gitu? Apakah memang semuanya pembunuhan itu tidak diperbolehkan kayak gitu? Ada juga kan tadi kita telah review, telah bahas bersama-sama pembunuhan yang diperbolehkan itu adalah yang pertama itu ketika kita membunuh di medan perang seperti itu. Lalu membunuh bagi seseorang yang ditugaskan sepertinya algojo, ditugaskan untuk membunuh atau menghukum orang yang telah melakukan pembunuhan seperti itu. Lalu ada macam-macam dari pembunuhan itu sendiri, yaitu pembunuhan secara hak dan secara tidak hak seperti itu. Mungkin tadi secara hak itu ya seperti itu, dan tidak hak yang tadi ada pembunuhan sengaja, tersalah, pembunuhan secara tidak disengaja, dan yang lain sebagainya seperti itu. Lalu dasar-dasar hukum nih, nah jadi ini harus benar-benar dipatok bahasanya ini untuk bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Dan yang terakhir adalah hukuman bagi para pembunuh seperti itu, yaitu hukuman bagi para pembunuh itu ada kisos, ada diatnya itu adalah diat yang mughaladzah yang berat seperti itu, yang terakhir adanya diat mukhaffafah yang itu diat yang ringan seperti itu. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian saja. Tadi anak-anak sangat bagus sekali bisa menyampaikan di depan perihal penyampaian yang tadi telah dijelaskan seperti itu. Jadi kita mesti latihan seperti ini sejak dini hari atau sejak jauh-jauh hari sebelum kita benar-benar bisa berbicara di depan seperti itu. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, mungkin untuk pembelajaran dicukupkan sekian. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila salah kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.